Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Meladiatis, sebagai moderator sekaligus presentator pertama, dan Niken Artakunia sebagai presentator kedua, Rahmat Doni sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul tentang aliran-aliran paham keagamaan dalam Islam. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu latar belakang kemunculannya aliran-aliran paham keagamaan dalam Islam. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang tauhid, sedangkan tauhid sama dengan akidah itu sendiri. Ilmu ini tidak tumbuh langsung menjadi sempurna. Dalam hal ini, ia mengikuti hukum pertumbuhan dan perkembangan dan terpengaruh oleh beberapa faktor, sehingga menjadi sempurna pada saat ini. Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam mengajak untuk berpikir, melakukan penalaran, dan memperhatikan dengan indera, dicerna dengan akal, khususnya akidah-akidah keagamaan. Karena itu, orang-orang Islam harus menggunakan akalnya untuk memahami Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Nabi yang datang untuk menetapkan dan menjelaskan kitab suci Al-Quran. Mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang tidak mereka ketahui, apa yang mereka tidak pahami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya. Ketika Rasulullah SAW wafat, muncullah masalah jabatan khalifah. Di sini ada pro dan kontra. Pro dan kontra kekhalifahan ini terjadi akibat pembunuhan terhadap Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hal ini menjadi salah satu sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat dan perdebatan, sehingga akhirnya menjadi jelas kebenaran tentang masalah yang mereka perselisihkan itu. Ibn Khaldun menjelaskan, ilmu kalam adalah ilmu yang berisi tentang alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil, dan berisi bantahan terhadap orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, poin yang kedua akan dijelaskan oleh Rahmat Doni. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Doni. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dan pokok-pokok ajarannya. 1. Aliran Khawarij. Uqbah bin Ubayyah dikenal sebagai aliran Khawarij berhadapan dengan kasus pembunuhan yang menjadi polemik pada masa itu. Bagaimana posisi orang yang beriman tetapi melakukan dosa besar? Aliran Khawarij memiliki keyakinan bahwa jika seseorang tidak berhasil membuktikan imannya dalam bentuk menghindari dari perbuatan dosa, maka diterapkan hukum kafir dan dapat dibunuh. Inti ajaran Khawarij, khalifah tidak bersifat warisan, tetapi dipilih secara demokratis. Tidak ada pembagian dosa besar dan dosa kecil, dan semua pendurhakaan kepada Allah adalah dosa besar. 2. Aliran Murji'ah. Orang Islam masih berdosa besar masih tetap beriman. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah memberi definisi iman adalah pengakuan dan pengetahuan tentang Tuhan, Rasul-Rasulnya, dan tentang semua apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam rincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah dan berkurang, dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. 3. Aliran Mu'tazilah. Aliran ini pada dasarnya aturan esensial berpikir terdiri dari 3 komponen, yaitu
Satu, pengakuan bahwa masing-masing lapisan realitas memiliki logika berpikir yang sesuai dengan kodrat sendiri. Dua, pengakuan bahwa kebenaran dari lapisan lain dapat diterima melalui keyakinan atas dasar otoritas aturan berpikir dan unsur. Tiga, pengakuan bahwa lapisan realitas merupakan kesatuan dasar Tuhan yang diterima dalam Islam. Aliran ini tidak menetapkan hukum kafir bagi pelaku dosa besar. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ramadhani atas penjelasan materi yang kedua. Dan selanjutnya akan dilanjutkan materi ketiga oleh Saudara Niken Artakunia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Niken Artakurnia, NPM 2103010049. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan gabungan kata Al-Sunnah dan Al-Jamaah. Al-Sunnah diartikan dengan orang-orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh padanya dalam segala perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya atau ma'ana alaihi wasabihi, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Sedangkan al-jamaah berarti berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah, tidak terpecah dan berselisih. Pernyataan ini sesuai dengan riwayat Ali bin Abi Thalib. Tetapkanlah oleh kamu sekalinya sebagaimana yang kamu tetapkan. Sesungguhnya Allah membenci perselisihan hingga manusia menjadi berjamaah. Periode Ashab al-Asy'ari. Periode ini Al-Sunnah wal Jamaah mulai dikenal sebagai suatu aliran dalam Islam yang berperori oleh yang pertama Al-Baqilani, yang kedua Al-Baghdadi, yang ketiga Al-Juwaini, yang keempat Al-Ghazali, yang kelima Al-Syahrastani, yang keenam Al-Razi. Meskipun demikian, mereka tidak secara tegas membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai mazhab. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau adalah Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Menurut beliau, Nahdlatul Ulama yaitu suatu paham yang mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam teologi, mengikuti salah satu 4 mazhab fikih. Yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hanbali. Yang kedua, ciri-ciri prinsip dan karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kemoderatan atau tawasud. Kemoderatan dapat diaplikasikan dalam 3 bidang. Yang pertama, bidang tauhid adalah keseimbangan antara dalil akli dan nakli. Yang kedua, bidang syariah, selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan menggunakan metode dan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, bidang tasawuf, menganjurkan riyadah dan mujahadah yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Ya, ucapkan terima kasih kepada Saudara Niken Artakunia atas penjelasan materi yang ketiga. Selanjutnya, saya sebagai moderator ingin mengundurkan diri. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah sikap. Kurang lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.